Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, ada yang lagi rame nih mengenai YouTubers yang konon katanya tidak membayar gaji karyawannya. Tapi setelah tim kami mencari tahu di berita, ternyata karyawan tersebut keluar tanpa pamitan dan belum habis kontraknya. Nah, bagaimana sih dasar hukumnya atau langkah hukumnya menurut Rumah Pancasila bila terjadi kasus seperti itu? Nah, sahabat Rumah Pancasila, karena status pegawai tadi adalah pegawai kontrak, maka meskipun ia keluar sebelum kontraknya habis, maka berdasarkan pasal 17 PP 35 tahun 2021, dia masih wajib untuk menerima kompensasi dari pengusaha yang memberikan pekerjaan. Tetapi dengan catatan, pegawai yang keluar tadi juga masih harus atau wajib untuk membayar ganti kerugian atas sisa masa kerja kontrak yang belum diselesaikan. Nah, jadi misalkan dia kontrak kerjanya 12 bulan, kemudian dia sudah bekerja selama 8 bulan dan mengundurkan diri, maka sisa 4 bulannya itu wajib diganti rugi kepada si pengusaha yang memberikan pekerjaan. Tetapi meskipun demikian, dia tetap diwajibkan untuk menerima pembayaran ganti rugi dengan perhitungan dia harus bekerja 1 bulan secara terus-menerus. Umpamanya dia sudah 8 bulan, berarti 8 bulan per 12 bulan dikali gajinya per bulan berapa. Nah, itulah hitungan untuk kompensasi bagi pegawai kontrak. Selain itu, pegawai kontrak yang ingin mengundurkan diri sebelum kontraknya habis juga wajib untuk memenuhi beberapa syarat kalau ia ingin tetap kompensasinya dibayarkan oleh perusahaan. Ada 3 syarat. Yang pertama, ia harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lama 30 hari sejak hari H dia akan mengundurkan diri. Yang kedua, sampai dengan batas waktu atau hari H dia ingin mengundurkan diri, dia masih harus tetap menjalankan pekerjaan dan tugas-tugasnya di perusahaan tersebut secara baik. Dan apabila masih ada tugas-tugas maupun perjalanan dinas yang harus ia kerjakan sebagai kewajibannya, dia tetap harus melakukannya seperti biasa di perusahaan tersebut. Ketika 3 syarat ini sudah dipenuhi, maka demi hukum, perusahaan harus tetap wajib untuk memberikan kompensasi kepada pihak pekerja. Sedangkan jika permasalahan atau perselisihannya adalah pengusaha tidak membayarkan upah setiap bulannya atau terlambat membayarkan upah setiap bulannya kepada pekerja, maka di sini pengusaha dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran denda atas keterlambatan tersebut. Jadi misal di sini hari ke-4 sampai ke-8 terlambatnya pembayaran upah, maka akan dikenakan denda 4%. Kemudian 8 hari setelahnya jika masih belum dibayarkan, maka dendanya naik 1%. Nah, ketika sudah lewat 1 bulan tidak juga dibayarkan upah tersebut, maka didenda 50% dari gaji si pekerja tersebut. Nah, langkah hukum yang bisa Anda lakukan ketika pengusaha tidak melakukan pembayaran gaji maupun terlambat melakukan pembayaran gaji, Anda dapat melakukan keberatan tersebut pertama-tama dalam upaya bipatrit, yaitu mengajukan kepada manajemen perusahaan atau direktur perusahaan Anda. Kemudian jika tidak menemukan solusi, Anda bisa naik ke tahap tripartit, yaitu di Disnaker tempat Anda bekerja, domisilinya. Dan jika di Disnaker juga belum menemukan kesepakatan, maka Anda bisa melakukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Itu tadi penjelasan dari Rumah Pancasila, semoga dapat mengedukasi dan menginformasi sahabat Rumah Pancasila. Dan untuk sahabat Rumah Pancasila yang mendapatkan atau lagi mengalami permasalahan yang sama mengenai hak-hak yang tidak didapatkan, bisa menghubungi kami Rumah Pancasila untuk pendampingan hukum maupun untuk konsultasi hukum dengan kami. Karena sebelumnya kami juga berhasil menangani perkara mengenai ketenagakerjaan tersebut dan hasilnya para karyawan tersebut dapat mendapatkan haknya kembali. Jangan lupa ikuti terus channel dari Rumah Pancasila dan selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.